Pak tadi kan setelah mendengar dan melihat pemaparan materi dari Pak Fitro mengenai pola asuh anak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama, tadi kan mendengar di bahasa petuah itu, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak di zaman sekarang ini yang bagus petuah-petuah itu yang itu disampaikan ke anak-anak gitu? Iya, pertama ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Dulu itu simbolik, sekarang itu lebih bersifat faktual. Artinya apa yang disampaikan itu harus berhubungan dengan kekinian. Sebenarnya tidak ada yang aneh, karena orang dulu juga melihat kekinian itu namanya fenomena alamnya berbeda, cuman dulu aja orang kekinian sebenarnya, orang dulu. Sekarang aja kita menyebut itu jadul. Nah, yang petua itu tidak terlalu panjang, tidak perlu ada rima dan sampiran, tetapi dia melihat pada satu kata. Ada iklan-iklan yang sering menggunakan kata-kata yang dikenang dari anak-anak muda. Nah, bermainnya hanya di kosakata, tidak bermain di kalimat. Betul. Pak, ini kan di zaman sekarang kan, di mana zamannya itu perkembangan teknologi kan semakin tinggi kan, Pak, semakin meningkat. Nah, kadang-kadang kan anak ini kan disibukkan oleh permainan yang anggaplah permainan online gitu, Pak. Sehingga membuat anak-anak itu kan sering lalai dalam kebiasaan sehari-hari seperti kayak sholat, mengaji dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua itu Pak, kadang kalau memberikan arahan ke anak untuk mengerjakan sholat, kadang-kadang anak suka membangkang, Pak. Nah, itu ada nggak solusi sehingga anak itu terbiasa mengerjakan sholat, Pak? Menjalankan sholat. Iya, jadi latar belakangnya soal teknologi ya. Dulu orang teknologi itu sebagai senjata. Ada dalam petuah orang dulu itu ayam tekaan. Ayam tekaan itu ayam tidak berdaya. Ayam tekaan jak mergigi mendeberi senjata. Jadi ibaratnya ayam yang tidak, ayam sakit, tidak berdaya, kalau dibekasi senjata itu langsung gagah. Nah, orang itu kalau dipegang teknologi supaya hidup dalam kegagahan dia sendiri gitu, apa bisa megalomania, jadi merasa dia hebat. Nah, kehebatan itu harus dikenalkan batas-batas hebat. Nah, sujud itu merupakan pangkal dari peredam penunjang kekuasaan kehebatan kita gitu. Jadi melatih anak untuk mengetahui batas itu menjadi penting gitu. Tidak selalu kafah gitu, artinya menyeluruh, tetapi ada simbol-simbol gerak tertentu yang dia ingat sepanjang hidup itu. Seperti tadi, tidak kalimat menjadi kosakata, tidak kafah tapi menjadi gerak. Yang satu saja sujud misalnya, untuk menunjukkan alir air. Berarti ada peran penting juga dari orang tua, Pak. Istilah kayak mengajak lah, istilah Pak. Mengajak anak-anak untuk mengerjakan, bukan menyuruh mungkin ya. Bukan. Tapi mengajak gitu mengajak, kan. Sehingga anak tersebut tuh tergerak kan gitu. Iya. Dan yang terakhir Pak, ini Pak, mengenai tanggapan menurut Bapak, adakah saran mengenai SD ini Pak, misalkan untuk kedepannya bagaimana gitu, untuk SD Alam Akil, sehingga anak-anak itu semangat gitu sebenarnya berada di sini. Perbanyak interaksi alam. Iya, jadi artinya memang ya apa yang ruangnya ini memang sempit di tengah kota ya gitu ya. Tetapi satu pohon itu bisa mengajarkan tentang batang, bisa daun. Jadi artinya bukan persoalan ruang sebenarnya, tetapi persoalan tafsir kita memandang alam gitu. Kita berdiri saja bisa mengenal banyak jenis awan gitu. Ada langit ketujuh di luar pandangan kita. Ada batas horizon yang diperkenalkan ketika kita memandang laut gitu kan. Jadi sebenarnya ruang itu pendukung, tetapi ruang fisik. Tapi alam berpikir itu yang membuat kita punya fisikal gitu, punya
potensi yang luar biasa menurut saya. Jadi anak harus selain di dalam kelas harus keluar dan berbaur dengan alam gitu kan. Jadi mengajarkan melalui alam-alam gitu ya. Iya. Melalui alam. Kognisi itu tidak hanya proses mengetahui, tapi pengetahuan itu dilatar belakangi oleh kesamaan melihat dan proses berpikir. Dulu kita terkenal dengan kaum pembelajar masalahnya, sampai menyeberang pulau untuk belajar. Nah, keinginan yang kuat itu saya pikir modal besar. Mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak ilmu-ilmu yang sudah diberikan ke guru-guru tentunya atau ke orang-orang tua murid tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan memberikan gambaran kepada orang tua bisa diterapkan dan menjadikan wawasan ilmu yang awalnya belum diketahui orang tua menjadi tahu dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih.